Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi, peran, dan ragam bahasa Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderwanti dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Febrianti dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Perkenalkan, nama saya Malinda Kartikasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Lailatin Ulya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Seni Musik. Perkenalkan, nama saya Saratyur Sibagariang dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Dan saya, Noval Arif Lunaki dari program studi Pendidikan Bahasa Jepang. Baiklah, kita langsung saja menuju ke materi. Yang pertama, secara tradisional, jika ditanyakan apakah bahasa itu, maka akan dijawab ialah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dalam arti untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Konsep bahwa bahasa ialah alat untuk menyampaikan pikiran sudah mempunyai sejarah yang panjang jika kita menelusuri sejarah studi pada bahasa masa lalu. Pada abad pertengahan 500 sampai 1500 Masehi, studi bahasa kebanyakan dilakukan oleh para ahli logika atau ahli filsafat. Mereka menitikberatkan penyelidikan bahasa pada satuan-satuan kalimat yang dapat dianalisis sebagai alat untuk menyatakan proposisi benar atau salah. Karena studi bahasa mereka satukan dengan studi retorika dan logika. Keberatan kita terhadap pendidikan atau cara seperti ini adalah apakah ekspresi keinginan, kesenangan, rasa nyeri, pernyataan, dan perintah juga merupakan dikotomi salah benar. Dalam logika, kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah hanyalah kalimat deklaratif saja. Padahal kita berbicara tidak hanya dalam kalimat deklaratif saja atau menggunakan bahasa hanya untuk membuat pernyataan salah atau benar saja, sesuai dengan pikiran kita. Dalam proses berkomunikasi, pikiran hanyalah satu bagian dari sekian banyak informasi yang akan disampaikan. Dalam hal ini, menurut Wardauk, fungsi bahasa ialah alat untuk komunikasi manusia, baik tertulis maupun lisan. Namun, fungsi ini mencakup 5 fungsi dasar yang menurut Kinefai disebut expression, information, exploration, persuasion, dan entertainment. Sedangkan menurut sosialinguistik, fungsi bahasa ialah konsep atau alat untuk menyampaikan pikiran dianggap terlalu sempit, sebab seperti dikemukakan Fishman pada tahun 1972 bahwa yang menjadi persoalan sosialinguistik adalah we speak what language to whom, when and to what end. Oleh karena itu, fungsi-fungsi bahasa itu antara lain dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amat pembicaraan. Sedangkan dilihat dari sudut pendengar dan penutur, maka disebutkan bahwasanya fungsi bahasa personal adalah pribadi menyebutkan seperti si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Dalam hal ini, pihak si pendengar juga dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau gembira. Dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara, maka bahasa itu berfungsi dekreatif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Di sini, bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tapi melakukan kegiatannya sesuai dengan yang dimau si pembicara. Hal ini dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, seperti himbauan maupun rayuan. Sebagai contohnya, yaitu yang pertama, harap tenang, ada ujian. Yang kedua, sebaliknya Anda menelpon dulu. Yang terakhir, Anda tentu mau membantu kami. Bila dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar, maka bahasa di sini berfungsi fatik, yaitu fungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Ungkapan-ungkapan yang digunakan biasanya sudah berpola tetap, seperti pada waktu berjumpa, pamit, membicarakan cuaca, atau menanyakan keadaan keluarga. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapannya tidak dapat diartikan atau diterjemahkan secara harfiah. Misalnya dalam bahasa Inggris diungkapkan seperti how do you do, how are you, here you are, dan nice day. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan seperti apa kabar, bagaimana anak-anak, mau kemana nih, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan ini biasanya juga disertai dengan unsur perlinguistik seperti senyuman,
irian kepala, gerak-gerik tangan, air muka, dan kedipan mata. Ungkapan-ungkapan tersebut yang disertai unsur perlinguistik tidak mempunyai arti memberikan informasi, tetapi membangun kontak sosial antara para partisipan di dalam penutur itu. Bila dilihat dari segi topik ujaran, maka bahasa itu berfungsi secara referensial. Ada juga yang menyebutkan fungsi denotatif atau fungsi informatif. Di sini bahasa itu berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Fungsi referensial inilah yang melahirkan paham tradisional bahwa bahasa itu adalah alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana si penutur tentang dunia di sekelilingnya. Ungkapan-ungkapan seperti ibu dosen itu cantik sekali atau gedung perpustakaan itu baru dibangun adalah contoh penggunaan bahasa yang berfungsi referensial. Sedangkan jika dilihat dari kode yang digunakan, maka bahasa itu berfungsi secara metalingual atau metalinguistik, yakni tampaknya agak aneh. Biasanya bahasa itu digunakan untuk membicarakan masalah lain seperti masalah politik, ekonomi, atau pertanyaan, tetapi dalam fungsinya di sini bahasa itu digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran bahasa di mana kaidah-kaidah atau aturan bahasa dijelaskan dengan bahasa. Juga dalam kamus monolingual, bahasa itu digunakan untuk menjelaskan arti bahasa, dalam hal ini kata itu sendiri. Dan yang terakhir, jika dilihat dari segi amanat yang akan disampaikan, maka bahasa itu berfungsi imajinatif. Sesungguhnya bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, baik yang sebenarnya maupun yang cuma imajinasi, hayalan, atau rekaan saja. Fungsi imajinatif ini biasanya berupa karya seni seperti puisi, cerita dongeng, lelucon yang digunakan untuk kesenangan penutur maupun para pendengar. Fungsi bahasa Indonesia itu sendiri hampir sama dengan fungsi bahasa pada umumnya, yaitu sebagai alat komunikasi sosial yang biasa dilakukan antar keluarga, tetangga, dan juga teman. Menurut Sumiati Budiman, fungsi bahasa dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama fungsi praktis. Bahasa digunakan sebagai komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang kedua, fungsi kultural. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Yang ketiga, fungsi artistik. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis atau keindahan manusia melalui seni sastra. Manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia, seperti dalam penulisan puisi, drama, novel, dan lain-lain. Dalam hal ini, para penulis biasanya memilih penggunaan kata dan tulisannya untuk memberikan kesan indah dan tidak jarang menggunakan kata-kata yang tidak biasa digunakan sehari-hari. Yang keempat, fungsi edukatif. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu fungsi politis. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa tersebut mempunyai banyak perbedaan pada masing-masing budayanya. Meskipun perbedaannya terlihat jelas, komunikasi antar suku bangsa harus tetap terjalin demi keutuhan NKRI. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai peran sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Peran tersebut memenuhi fungsi bahasa Indonesia secara politis sebagai bahasa nasional. Berdasarkan semua ini dapat disimpulkan fungsi bahasa yaitu yang pertama bahasa sebagai alat komunikasi dan yang kedua yaitu bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Peranan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, dalam konsep ilmiah, yaitu sebagai alat untuk menyerap dan mengungkapkan hasil pemikiran. Yang kedua, dalam bidang teknologi dan bidang ilmu pengetahuan, yaitu sebagai sarana pendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mana membuat perkembangan teknologi di Indonesia berkembang pesat. Bahasa Indonesia sendiri digunakan sebagai bahasa media massa yang dapat menunjang perkembangan IMTEK. Seluruh media massa, baik media massa elektronik maupun media massa cetak, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Menurut Walija,
Bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, tujuan, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Tentunya peran bahasa Indonesia dalam hal ini cukup penting, karena kemajuan teknologi informasi juga tak lepas dari peran bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Hampir di setiap media informasi, baik cetak maupun digital, semuanya selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar agar lebih mudah untuk diterima. Peran bahasa Indonesia juga dirasakan di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam hal komunikasi, selain menggunakan bahasa daerah, tentunya bahasa Indonesia juga tetap digunakan. Komunikasi antar masyarakat yang lebih luas tentunya membutuhkan bahasa yang lebih umum, dan disitulah peran bahasa Indonesia sebagai media penghubung antar masyarakat di Indonesia. Penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat juga termasuk menjunjung tinggi dan melestarikan bahasa Indonesia. Salah satu peran masing-masing individu adalah menerapkan bahasa Indonesia di masyarakat dengan baik. Tidak sulit menerapkan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar di segala aspek kehidupan. Bentuk dari menjaga kebanggaan dan identitas negara termasuk paling mudah dan sudah seharusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat. Jangan sampai bahasa Indonesia yang merupakan identitas bangsa menjadi tergerus oleh kebudayaan asing. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia seharusnya dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Identitas bahasa Indonesia merupakan identitas dan kebanggaan dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan di dalamnya, baik dalam tata cara penulisan, tata cara penyampaian, begitupun dalam tanda bacanya, seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Peranan bahasa Indonesia. Peranan bahasa Indonesia ada berbagai macam. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Maksudnya adalah setiap orang bisa mengungkapkan hasil pemikirannya melalui bahasa itu sendiri. Mereka bebas berbicara dan bebas mengeluarkan pendapat selama bahasa yang digunakan masih sesuai yang kaidah-kaidah atau tata cara bahasa yang baik. Yang kedua, sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan, bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. Kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang yang kita hormati. Yang keempat, sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial diartikan sebagai suatu bahasa yang digunakan untuk mengontrol suatu kegiatan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbangsa dan bernegara. Dengan berbahasa, kita dapat mengubah sifat atau kepribadian seseorang hanya dengan kata-kata. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan wahana pemakaian bahasa. Dari segi estetis bahasa, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. Yang keenam, sebagai bahasa persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia kehadirannya dapat diterima di semua daerah, wilayah, lintas agama, dan lintas etnis, orang desa dan orang kota, perempuan maupun laki-laki. Kehadirannya sebagai pemersatu sudah berumur lebih tua dari Republik Indonesia sendiri.
Dengan karakter tersebut, maka sikap anti-pluralis, anti-inklusivitas, anti-kesetaraan, dan pemecah belah persatuan induk bangsa dapat dianggap ancaman bagi keberlanjutan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, inklusivisme, egalitarisme, dan pluralisme yang melekat pada bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk kebutuhan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah, yaitu taman kanak-kanak, sampai dengan lembaga pendidikan tertinggi atau perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di pelosok-pelosok daerah tertentu, mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Di daerah ini, bahasa daerah boleh dipakai sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan tingkat sekolah dasar sampai tahun ketiga atau kelas 3. Setelah itu, harus menggunakan bahasa Indonesia. Karya-karya ilmiah di perguruan tinggi, baik buku rujukan, karya akhir mahasiswa seperti skripsi, tesis, disertasi, dan hasil atau laporan penelitian yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah mampu sebagai alat penyampaian iptek. Peran bahasa Indonesia sangatlah penting dalam bidang perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Karena tanpa adanya bahasa Indonesia, teknologi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi di Indonesia tidak akan berkembang seperti saat ini. Hal itu mengenai perannya sendiri sebagai pendukung berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga aspek komunikasi antar masyarakat yang lebih luas. Dengan bahasa, manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berkomunikasi. Maka hal itu akan terbentuk dan terjalin interaksi sosial yang baik. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan artinya dapat mempersatukan seluruh masyarakat yang berbeda bahasa dan kebudayaan dengan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi dan sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Bahasa sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa bisa menjadi salah satu alat untuk kita berkomunikasi dan berhubungan dengan yang lainnya. Karena bahasa juga dapat mencerminkan kepribadian dan watak seseorang. Seperti cara seseorang berbicara tersebut akan mencerminkan bagaimana watak dan kepribadiannya. Dengan bahasa, kita akan lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Pengertian ragam bahasa. Sebagai gejala sosial, pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kebahasaan, tapi juga oleh faktor-faktor non-kebahasaan, antara lain faktor lokasi geografis, waktu, sosiokultural, dan faktor situasi. Faktor-faktor di atas mendorong timbulnya perbedaan-perbedaan dalam pemakaian bahasa. Perbedaan tersebut akan tampak dalam segi pelafalan, pemilihan kata, dan penerapan kaidah tata bahasa. Perbedaan atau varian dalam bahasa yang masing-masing menyerupai pola umum bahasa induk disebut ragam bahasa. Ragam bahasa yang berhubungan dengan faktor daerah atau letak geografis disebut dialek. Bahasa Melayu dialek Langkat misalnya, berbeda dengan bahasa Melayu dialek Batubara, walaupun keduanya satu bahasa. Demikian pula halnya dengan bahasa Aceh, dialek Aceh Besar, berbeda dengan bahasa Aceh dialek Pasai yang digunakan sebagian besar masyarakat Aceh di Kabupaten Aceh Utara, atau berbeda juga dengan bahasa Aceh dialek Pidie di Kabupaten Pidie. Di Provinsi Nangro Aceh Darussalam saat ini, sekurang-kurangnya hidup 6 dialek, masing-masing dialek Aceh Besar, Pidie, Peusangan, Pasai, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Selain ragam di atas, ada lagi ragam bahasa yang berkaitan dengan perkembangan waktu yang lazim disebut kronolog.
Misalnya, bahasa Melayu masa Kerajaan Sriwijaya berbeda dengan bahasa Melayu masa Abdullah bin Abdul Qadir dan berbeda pula dengan bahasa Melayu Riau sekarang. Ragam bahasa yang berkaitan dengan golongan sosial para penuturnya disebut dialek sosial. Faktor-faktor sosial yang memengaruhi pemakaian bahasa antara lain adalah tingkat pendidikan, usia, dan tingkat sosial ekonomi. Bahasa golongan buruh, bahasa golongan atas, dan bahasa golongan menengah akan memperlihatkan perbedaan dalam berbagai bidang. Dalam bidang tata bunyi misalnya, bunyi F dan gugus konsonan akhir kes sering terdapat dalam ujaran kaum yang berpendidikan, seperti pada bentuk fadil, fakultas, film, fitnah, dan kompleks. Bagi orang yang tidak dapat menikmati pendidikan formal, bentuk-bentuk tersebut sering diucapkan fadil, fakultas, film, fitnah, dan kompleks. Demikian pula ungkapan apanya dong dan trims yang disebut bahasa prokem sering diidentikan dengan bahasa anak-anak muda. Demikianlah ragam-ragam bahasa itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat penutur bahasa. Satu hal yang perlu mendapat catatan bahwa semua ragam bahasa tersebut tetaplah merupakan bahasa yang sama. Dikatakan demikian karena masing-masing penutur ragam bahasa sesungguhnya dapat memahami ragam bahasa lainnya, atau mutual intelligibility. Bila pada suatu ketika saling pengertian di antara masing-masing penutur ragam tidak terjadi lagi, maka ketika itu pula masing-masing bahasa yang mereka pakai gugur statusnya sebagai ragam bahasa. Dalam pernyataan lain, ragam-ragam bahasa itu sudah berubah menjadi bahasa baru atau bahasa sendiri. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahman 1990. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestis tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah atau karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Menurut Denny Subono tahun 1999 bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi, digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi, seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan, 2. Ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulis kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar, meskipun ada pula kesamaannya. Meskipun ada kemiripan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dengan yang lain. Fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional antara lain sebagai berikut. 1. Mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beribu-ribu suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mereka pun memiliki bahasanya masing-masing. Namun, bahasa Indonesia lah yang mampu membuat semua orang Indonesia mengerti satu sama lain. 2. Orang Indonesia mampu. Mampu dalam hal ini adalah mampu berbicara, mampu memahami, dan mampu memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, simbol kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu sudah dicanangkan sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dari 3 ikrar yang disampaikan, salah satunya adalah kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 4. Simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia sudah menjadi identitas resmi orang Indonesia. Akan sangat mudah mengenali orang Indonesia melalui bahasa yang mereka pakai.
5. Menyatukan berbagai kelompok etnis. Bahasa Indonesia dapat menjadi jembatan bagi mereka yang etnisnya berbeda. Contohnya, ada orang Indonesia keturunan Arab dan orang Indonesia keturunan Tiongkok ingin berteman, tapi bahasa ibu mereka berbeda. Untungnya mereka paham bahasa Indonesia, sehingga mereka tetap dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. 6. Pemersatu alat perhubungan dan antara budaya dan antar regional. Budaya-budaya di Indonesia banyak jumlahnya. Dengan bahasa Indonesia, mereka bisa saling menjelaskan bagaimana budaya mereka. Jika budayanya berbentuk tarian, penjelasan tentang tariannya baik dari arti dan tujuannya dapat disampaikan dengan bahasa Indonesia agar semua orang dapat memahaminya. Fungsi sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus digunakan dalam setiap acara resmi di Indonesia, seperti rapat, perayaan hari nasional, dan lain sebagainya. Kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahasa Indonesia juga harus digunakan dalam proses pendidikan, agar ilmu yang disampaikan guru dapat dipahami oleh semua muridnya. Begitu pula ketika proses diskusi saat pembelajaran berlangsung, agar semua peserta dapat menyampaikan maksud mereka dengan jelas. 3. Menjadi bahasa komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Dan juga yang keempat, budaya serta pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dampak positif dan negatif ragam bahasa. Dampak positif dari penggunaan ragam bahasa diantaranya adalah memperkaya kosakata, menambah wawasan, memperlihatkan tingkat intelektualitas yang lebih tinggi. Sedangkan dampak negatifnya seperti berubahnya ragam bahasa seseorang mengikuti ragam bahasa yang baru, menurun atau hilangnya suatu ragam bahasa tertentu karena meningkatnya penutur suatu ragam bahasa lain. Munculnya istilah-istilah baru yang kadang kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan yang lain sebagainya. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan secara terus-menerus yang menyebabkan adanya banyak kata baru. Munculnya variasi atau ragam kata membuat bahasa Indonesia semakin kaya akan kosakata. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan media, berdasarkan cara pandang pengucap, dan berdasarkan topik pembicaraan. Untuk yang berdasarkan media, dibagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Untuk media lisan, diciptakan melalui pengucapan atau pelafalan, sedangkan media tulis diciptakan melalui tulisan dengan menyusun huruf menjadi sebuah kata atau kalimat. Ciri-ciri ragam bahasa dalam media lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Ciri-ciri ragam bahasa media tulisan. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh ragam lisan. Ada ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Sedangkan contoh ragam tulisan diantaranya ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Selanjutnya ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang pengucap. Berdasarkan cara pandang pengucap, ragam bahasa dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada dialek, terpelajar, resmi, dan tak resmi.
Setiap orang mempunyai ciri khas masing-masing dalam berbahasa. Hal ini menimbulkan variasi bahasa yang lebih banyak. Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dan kepribadian yang menimbulkan ragam bahasa. Faktor kebudayaan, sifat, dan logat sangat berpengaruh dalam variasi bahasa Indonesia. Berdasarkan cara pandang pengucap, ragam bahasa dibagi menjadi 4 macam, yaitu dialek, yang berarti dipengaruhi oleh budaya atau logat daerah masing-masing dan lebih bersifat sehari-hari. Untuk terpelajar, digunakan untuk kegiatan pembelajaran atau bisa diterapkan dalam kegiatan yang bersifat formal. Ragam bahasa resmi hampir sama dengan ragam terpelajar yang sifat dari tiap katanya sangat baku dan formal. Untuk ragam bahasa yang tak resmi, percampuran antara ragam resmi dan juga ragam dialek yang menghasilkan ragam bahasa yang terkesan berbeda. Selanjutnya ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa tercipta dari sebuah topik pembicaraan dengan lawan bicara yang menghasilkan variasi bahasa Indonesia. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa dibagi menjadi 7 variasi, yaitu sosial, agama, sastra, kedokteran, bahasa ilmiah, bisnis, dan hukum. Ragam ilmiah merupakan salah satu ciri dari ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa Indonesia ragam baku, yang kedua penggunaan kalimat efektif, yang ketiga menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, yang keempat penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang ketujuh, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila dalam presentasi kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.